Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perdika Rifai Rahman, NIM 19103040063 dari kelas Hukum Internasional C, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan materi hukum internasional dengan tema kali ini adalah hukum diplomatik dan konsuler. Langsung saja, pemaparan yang pertama mengenai pengertian hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik dan konsuler pada hakikatnya merupakan ketentuan-ketentuan ataupun prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama. Dan ketentuan ataupun prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Adapun pengertian mengenai diplomasi sendiri adalah mempergunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawan dalam melaksanakan dan memelihara hubungan-hubungan yang resmi antara pemerintah-pemerintahan dan negara-negara yang merdeka. Adapun orang yang melakukan diplomasi itu disebut sebagai diplomat. Kemudian yang selanjutnya mengenai konsuler. Konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Biasanya untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik antar negara didahului dengan pengiriman pejabat konsuler. Kemudian yang selanjutnya mengenai sejarah hukum diplomatik. Dalam pergaulan masyarakat, negara sudah mengenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum, seperti yang dikenal sekarang pada abad ke-17 dan abad ke-16 dan ke-17 maksud saya. Dan penggolongan kepala perwakilan diplomatik telah ditetapkan dalam Kongres Wina tahun 1815 sebagai berikut. Yang pertama, ada duta-duta besar dan para utusan. Kemudian yang kedua ada minister plenipotentiary and envoys extraordinary. Kemudian yang ketiga ada kuasa usaha. Dan setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Setelah 30 tahun, yakni pada tahun 1949 sampai 1979, komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik, yaitu yang pertama, pergaulan dan kekebalan diplomatik. Yang kedua ada pergaulan dan kekebalan konsuler, misi-misi khusus, hubungan antar negara bagian dan organisasi internasional, masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya pejabat diplomatik dan orang lain yang memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional, status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang diikut sertakan pada kurir diplomatik, dan hubungan antara negara dengan organisasi internasional. Hingga kini setidaknya ada 5 aturan internasional yang menjadi rujukan dalam melakukan hubungan diplomatik antar negara. Kelima aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik. Konvensi ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Di samping itu juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi ini beserta dengan 2 protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada total 151 negara yang menjadi para pihak dalam konvensi tersebut, di mana 40 diantaranya adalah pihak dalam protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan, dan 50 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan, serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik atau Dubes. Kemudian pada pasal 20-28 itu mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik, termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Yang selanjutnya ada pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan keistimewaan bagi anggota keluarga serta staf pelayanan atau staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Dan pada pasal 48-53 berisi tentang berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi, dan mulai berlakunya konvensi itu.
Sumber hukum yang kedua ada Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler. Untuk pertama kalinya, usaha guna mengadakan kodifikasi peraturan-peraturan tentang lembaga konsul telah dilakukan dalam Konferensi Negara-Negara Amerika tahun 1928 di Havana, Kuba, di mana dalam tahun itu telah disetujui Convention on Consular Agents. Setelah itu dirasakan belum ada suatu usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan tentang hubungan konsuler kecuali setelah Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu Konvensi New York 1969 mengenai misi khusus. Konvensi ini telah mengutamakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang ada. Sementara konvensi yang ini bertujuan untuk memberikan peraturan yang lebih mengatur mengenai misi-misi khusus yang memiliki tujuan terbatas yang berbeda dengan misi diplomatik yang sifatnya permanen. Yang keempat ada Konvensi New York tahun 1973 mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional termasuk para diplomat. Dalam perkembangannya, hukum diplomat telah mencatat kemajuan lebih lanjut dengan secara khusus mengharuskan melalui sebuah konvensi suatu kewajiban penting bagi negara penerima untuk mencegah setiap serangan yang ditujukan pada seseorang, kebebasan dan kehormatan para diplomat, serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik. Kemudian yang selanjutnya ada Konvensi Wina 1975 mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional yang bersifat universal. Pentingnya perumusan konvensi ini sebenarnya didorong dengan adanya situasi di mana pertumbuhan organisasi internasional yang begitu cepatnya baik dalam jumlah maupun lingkup masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada permasalahan dalam persidangan tahun 1971 yang mengajukan 3 masalah, yaitu yang pertama, dampak yang mungkin terjadi dalam keadaan yang luar biasa seperti tidak adanya pengakuan, tidak adanya putusan, hubungan diplomatik dan konsuler, atau adanya pertikaian senjata di antara anggota-anggota organisasi internasional itu sendiri. Yang kedua, perlu dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, serta delegasi peninjau dari negara-negara ke berbagai badan dan konferensi. Indonesia lebih banyak mengadakan peraturan tentang keistimewaan ataupun kelonggaran diplomatik melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, maupun keputusan-keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh menteri-menteri yang bersangkutan, bahkan dengan berbagai kasus hanya dengan surat edaran dalam nota diplomatik. Sedangkan dalam masalah kekebalan diplomatik, khususnya tidak banyak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali masalah-masalah lainnya yang menyangkut kekebalan diplomatik yang tidak diatur secara tersendiri dalam peraturan perundangan. Pelaksanaannya didasarkan pada hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang telah lama berlaku. Namun setelah meratifikasi Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler, penerapan terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah tentu didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam kedua konvensi tersebut yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 1982. Atas dasar undang-undang ini, Indonesia dapat pula menetapkan aspek-aspek kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun sejenisnya. Kemudian selanjutnya mengenai tata cara pembukaan hubungan diplomatik. Menurut pasal 2 Konvensi Wina, pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pengadaan misi diplomatik tetapnya dilakukan melalui persetujuan timbal balik. Persetujuan timbal balik untuk membuka hubungan diplomatik ini dilakukan dengan cara yang pertama, membuat perjanjian pembukaan hubungan diplomatik, kemudian mendeklarasikan bersama. Hal ini dilakukan apabila antara kedua kepala negara bertemu baik dalam suatu kunjungan resmi di salah satu negara atau di sela-sela suatu pertemuan resmi di tempat lain. Apabila kedua negara telah sepakat untuk membuka hubungan diplomatik, maka tahap berikutnya adalah yang pertama pengangkatan. Pengangkatan kepala misi yang akan ditempatkan di negara penerima diusulkan terlebih dahulu oleh negara pengirim untuk mendapatkan persetujuan atau agreement dari negara penerima. Apabila negara penerima menolak memberikan persetujuan orang tersebut, tidak ada kewajiban bagi negara penerima untuk memberikan alasan penolakannya. Kemudian yang selanjutnya ada penerimaan kepala misi diplomatik. Kepala misi diplomatik yang mendapatkan persetujuan dari negara penerima selanjutnya akan diberikan surat kepercayaan atau letter of credence yang ditandatangani oleh kepala negara ditujukan kepada kepala negara penerima. Biasanya seorang kepala misi diplomatik sebelum berangkat menuju posnya di negara penerima akan tinggal dahulu di ibu kota negaranya
akan mengadakan perbincangan-perbincangan dengan kepala negara, menteri luar negeri, dan pejabat-pejabat lainnya di Kementerian Luar Negeri, serta dengan wakil-wakil diplomatik dari negara di mana ia akan ditempatkan. Kepala misi ini akan mempelajari hubungan antar dua negara tersebut di masa lampau, diberi bahan-bahan dan informasi-informasi oleh para ahli dari biru-biru di Kementerian Luar Negeri yang berkaitan dengan tugasnya, dan diperlengkapi dengan dokumen-dokumen penting, diantaranya ada paspor-paspor diplomatik, baik kepala misi sendiri, untuk keluarganya maupun untuk stafnya. Setelah diplomat tersebut tiba di posnya yang baru di negara penerima, kepala misi ini akan menghubungi Menteri Luar Negeri untuk memohon audiensi dengan kepala negara dengan maksud untuk menyerahkan surat kepercayaan. Biasanya upacara penyerahan surat kepercayaan ini dilakukan secara formal. Pada intinya, dalam upacara penyerahan surat kepercayaan ini terdiri atas dua hal. Yang pertama ada pidato singkat dari wakil diplomatik tersebut, ataupun yang kedua pidato dari kepala negara setelah menerima surat kepercayaan. Tahap berikutnya biasanya kepala misi diplomatik tersebut mengadakan kunjungan dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, dengan pemimpin-pemimpin ataupun pejabat-pejabat yang berpengaruh dalam pemerintahan negara penerima. Para rekan-rekan sejawat lainnya dari korps diplomatik yang biasanya masing-masing akan membalas kunjungan tersebut pada waktu yang akan datang. Setelah itu barulah kepala misi diplomatik akan melaksanakan tugas-tugas diplomat yang sesungguhnya di negara penerima. Kemudian selanjutnya mengenai tata cara pembukaan konsuler. Konvensi Wina 1963 pasal 7 mengenai hubungan konsuler menyebutkan bahwa suatu perwakilan konsuler yang berada di suatu negara bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi konsuler. Dibukanya suatu perwakilan konsuler karena negara pengirim menganggap perlu dibentuknya perwakilan konsuler mengingat kepentingan negaranya dan warga negaranya. Mengenai pembukaan hubungan konsuler, Konvensi Wina 1963 pasal 2 tentang hubungan konsuler menentukan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan hubungan konsuler di antara negara-negara terjadi dengan persetujuan timbal balik. Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik di antara dua negara jika tidak ditentukan lain, termasuk persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler. Pemutusan hubungan diplomatik tidak dengan sendirinya mencakup pemutusan hubungan konsuler. Kemudian menurut pasal 2 ayat 2 Konvensi Wina 1963, persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik di antara dua negara jika tidak ditentukan lain, termasuk pula persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler. Jadi sudah terrangkap di dalam pembukaan hubungan diplomatik. Hal ini berarti persetujuan pembukaan hubungan diplomatik apabila tidak ditentukan lain, termasuk sudah termasuk pembukaan hubungan konsuler. Dengan demikian, untuk pembukaan hubungan konsuler tidak diperlukan lagi suatu persetujuan bersama. Di samping itu, di dalam persetujuan tersebut harus disepakati pula mengenai jumlah personil, anggota, staf diplomatiknya. Adapun klasifikasi diplomat, yang pertama ada klasifikasi menurut Konvensi Wina 1961, di mana dalam pasal 14 konvensi ini mengatur tentang klasifikasi kepala-kepala misi diplomatik yang dibedakan menjadi 3 tingkatan atau 3 kelas, antara lain yang pertama ada ambasador atau nuncios yang diakreditasikan pada kepala negara atau kepala misi lain yang sederajat. Yang kedua ada envoys atau ministers and internuncios yang diakreditasikan kepada kepala negara. Kemudian yang ketiga ada charge d'affaires yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Meskipun diadakan klasifikasi terhadap kepala-kepala misi diplomatik ini, tidak diadakan pembedaan terhadap mereka kecuali mengenai urusan kehadiran dan etiket. Yang kedua ada klasifikasi menurut Kongres Wina 1815. Klasifikasi kepala misi diplomatik menurut Kongres ini, yang pertama ada duta besar serta perwakilan tahta suci Vatikan. Yang kedua ada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Dan yang ketiga ada kuasa usaha. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi menurut Kongres Aix-la Chapelle 1818. Klasifikasi menurut Kongres ini, yang pertama ada ambassador and legates or nuncios. Yang kedua ada envoys and minister plenipotentiary dan minister resident serta charge d'affaires. Mengenai klasifikasi kepala-kepala perwakilan konsuler ini, Konvensi Wina tahun 1963 mengaturnya di dalam pasal 9, di mana kepala-kepala perwakilan konsuler dibedakan menjadi yang pertama konsul jenderal yang ditetapkan sebagai kepala dari beberapa distrik konsuler dan mengepalai beberapa konsul atau dapat juga sebagai kepala suatu distrik konsuler yang sangat luas. Yang kedua ada konsul, ditetapkan untuk kota-kota atau pelabuhan saja. Kemudian ada konsul muda, ini adalah asisten konsul jenderal atau konsul yang mempunyai sifat konsuler dan dapat menduduki tempat konsul dalam semua tugas-tugasnya. Dan yang terakhir ada agen konsul, yaitu agen-agen yang
konsuler yang ditetapkan oleh seorang konsul jenderal atau konsul untuk melaksanakan bagian-bagian tertentu atau tempat-tempat tertentu dari suatu distrik konsuler. Adapun hak-hak utusan diplomatik. Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Konvensi Wina 1961, diantaranya yang pertama berkaitan dengan personal, bahwa seorang diplomat tidak dapat diganggu. Hal ini berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina, dan ia tidak dapat ditahan maupun ditangkap. Prinsip ini adalah aturan yang paling mendasar dan tertua dalam hukum diplomatik. Kemudian kekebalan yang kedua, yakni bahwa diplomat kebal dari yurisdiksi pidana, yurisdiksi perdata, dan administrasi negara di mana mereka bertugas. Kemudian yang selanjutnya, seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka pengadilan negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana dan administrasi. Anggota keluarga agen diplomatik yang menjadi bagian dari rumah tangganya akan menikmati hak istimewa dan kekebalan jika bukan merupakan warga negara penerima. Keluarga pejabat diplomatik yang dapat menerima kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini termasuk pula pelayanan perwakilan dan pelayanan rumah tangga. Kekebalan di mana kemudian dalam pasal 40 memberikan kekebalan di mana agen diplomatik berada di wilayah transit antara negara asalnya dan negara ketiga di mana ia akan ditempatkan. Jadi kekebalannya dapat diperoleh oleh agen di wilayah transit. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan gedung kedutaan dan properti. Bahwa menurut pasal 22 konvensi secara khusus menyatakan bahwa kantor utusan tidak dapat diganggu dan bahwa agen-agen negara penerima tidak diizinkan masuk tanpa izin. Dan yang pasal selanjutnya, pasal 23, sehubungan dengan tempat tinggal delegasi, pengecualian berlaku untuk pajak. Pasal 24 konvensi, bahwa arsip dan dokumen duta tidak dapat diganggu kapan saja dan di mana saja berada. Selanjutnya, pasal 45A menyatakan bahwa setelah putusnya hubungan diplomatik, negara penerima harus menghormati dan melindungi kantor utusan. Yang ketiga ada berkaitan dengan tas diplomat, bahwa negara penerima mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas atas nama utusan untuk semua tujuan kenegaraan. Komunikasi resmi seperti ini tidak dapat diganggu dan dapat mencangkup penggunaan kurir diplomatik dan pesan dalam kode dan sandi, meskipun diperlukan izin dari negara penerima untuk pemancar nirkabelnya. Kemudian berkaitan dengan tas diplomat, menyatakan bahwa tas tersebut tidak boleh dibuka atau ditahan, dan bahwa paket yang merupakan tas diplomatik harus kelihatan sifat-sifatnya dari luar dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau berkas-berkas yang digunakan untuk tujuan kenegaraan. Yang keempat ada yang keistimewaan berkaitan dengan perpajakan, bahwa menurut pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea cukai, baik bea masuk maupun bea keluar, termasuk pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu, terhadap yang pertama ada barang-barang untuk keperluan dinas perwakilan diplomatik, dan yang kedua ada barang-barang untuk keperluan pribadi pejabat diplomatik atau anggota keluarganya, seperti barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap. Akhir peruntukan diplomatik dan konsuler, berakhirnya hubungan diplomatik yang pertama disebabkan atau dilatar belakangi oleh sudah habis masa jabatan dari seorang diplomat, atau yang kedua ditarik atau recall oleh pemerintah negaranya, yang ketiga tidak disenangi negara penerima atau di persona non grata, dan yang selanjutnya ada negara penerima dan pengirim mengalami peperangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 43 Konvensi Wina 1961. Adapun berakhirnya perutusan konsuler yang pertama ditengarai dengan fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir. Kemudian yang kedua, adanya penarikan dari negara pengirim, serta pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23, 24, 25 Konvensi Wina 1963. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Apabila banyak sekali kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf yang sebenarnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.